Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulani Alita dengan NIM 182331115, Prodi Manajemen Pajak, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang, mata kuliah Manajemen Keuangan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang merger dan juga akuisisi. Yang pertama yaitu merger. Merger adalah proses difusi atau penggabungan dua perseroan, di mana perseroan yang pertama tetap berdiri, tetapi perseroan yang lainnya dilenyapkan baik itu nama dan juga kekayaannya kepada perseroan yang masih tetap berdiri tersebut. Jadi merger ini terbagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama yaitu merger horizontal. Merger horizontal ini yaitu merger yang dilakukan oleh usaha-usaha yang sejenis, misalnya saja perusahaan sepatu, perusahaan roti, dan sebagainya. Yang kedua adalah merger vertikal. Merger vertikal ini adalah merger yang terjadi antara perusahaan-perusahaan yang saling berhubungan dan juga saling keterkaitan. Misalnya saja perusahaan pemintalan benang dengan perusahaan kain, dan juga perusahaan ban dengan perusahaan mobil. Yang ketiga adalah konglomerat. Jadi konglomerat ini adalah merger antara berbagai perusahaan yang menghasilkan berbagai produk yang berbeda-beda, tetapi tidak ada kaitannya dan malahan memiliki keuntungan yang lebih besar. Yang keempat adalah merger generik, yaitu merger antara dua atau lebih perusahaan yang saling berhubungan tetapi bukan produk yang sama. Misalnya saja merger bank kepada perusahaan leasing. Selanjutnya adalah pembentukan penggabungan badan usaha pada merger. Terbagi atas beberapa. Yang pertama yaitu trust. Trust ini adalah peleburan beberapa badan usaha menjadi satu perusahaan yang baru, sehingga diperoleh kekuasaan yang besar dan juga monopoli. Contohnya saja yaitu Bank Mandiri. Bank Mandiri merupakan gabungan dari Bank Bumidaya, Bank Dagang Negara, Bank Pembangunan Indonesia, dan juga Bank Ekspor Impor Indonesia. Yang kedua adalah kartel. Kartel adalah bentuk kerjasama antara beberapa perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama, dengan tujuannya untuk meningkatkan keuntungan, memperkecil kondisi pesaing, memperluas dan juga menguasai pasar. Jadi kartel ini sendiri mempunyai beberapa macam, yaitu terdiri dari 5. Yang pertama adalah kartel wilayah, yaitu penggabungan yang didasarkan pada perjanjian pembagian wilayah atau daerah penjualan barang. Yang kedua adalah kartel produksi. Jadi kartel produksi ini adalah penggabungan yang bertujuan untuk menyelenggarakan produksi secara bersama ataupun secara massal. Yang ketiga adalah kartel bersyarat. Jadi penggabungan dengan menetapkan syarat-syarat penjualan, penyerahan barang, dan juga penetapan kualitas dari barang tersebut. Yang keempat adalah kartel harga. Jadi adalah penggabungan dengan menetapkan harga minimum dari pabrik yang dihasilkan oleh masing-masing dari anggota. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah kartel pembelian dan juga penjualan. Jadi di sini adalah penggabungan untuk pembelian dan juga menjual hasil produksi agar tidak terjadi persaingan. Untuk selanjutnya adalah holding company, adalah suatu perusahaan terbatas yang besar yang menguasai sebagian besar share atau juga saham dari perusahaan lainnya. Selanjutnya adalah konseren. Konseren ini sama dengan holding company, tapi di sini konseren sering dimiliki oleh perseroan, yaitu hartawan yang memiliki dana yang cukup besar untuk perusahaannya. Yang selanjutnya adalah corner and ring. Di sini adalah penggabungan beberapa badan usaha yang tujuannya adalah untuk mencari keuntungan yang lebih besar dan juga menguasai penawaran barang yang ada. Selanjutnya adalah joint venture, yaitu penggabungan beberapa badan usaha untuk mendirikan suatu bentuk usaha bersama dengan modal juga bersama. Selanjutnya adalah production sharing, yaitu kerjasama baik itu hasil dari antara pihak-pihak tertentu. Dan yang terakhir adalah wiralaba. Wiralaba adalah sistem usaha yang tidak memakai modal sendiri.
Selanjutnya materi yang kedua yaitu akuisisi. Jadi akuisisi berasal dari bahasa Inggris yang artinya pengambil alihan. Jadi akuisisi ini adalah pembelian suatu perusahaan oleh perusahaan lainnya, pengambil alihan oleh satu perusahaan atau perusahaan lainnya ataupun juga sekelompok investor. Jadi akuisisi ini sering digunakan untuk menjaga-jaga ketersediaan pasokan bahan baku atau jaminan produk yang akan diserap oleh pasar nantinya. Jadi tujuan dari akuisisi ini adalah untuk mempercepat pertumbuhan unit usaha tanpa harus membangun sendiri usaha itu kembali dari awal maksudnya. Dan selain itu akuisisi ini juga mempunyai tujuan beberapa. Yang pertama yaitu menambah sinergi perusahaan, yang kedua memperluas pangsa pasar, yang ketiga melindungi pasar, yang keempat mengakuisisi produk tertentu, yang kelima memperkuat bisnis utama. Dan untuk manfaat akuisisi ini sendiri adalah yang pertama, perusahaan akan mengalami tingkat pertumbuhan yang akan lebih cepat dari biasanya. Dan yang kedua, perusahaan akuisator dapat mengurangi persaingan bisnis yang cukup banyak di luar sana. Yang ketiga, perusahaan akuisator dapat memasuki pasar baru dan juga penjualan yang baru tentunya. Dan yang terakhir, adanya peningkatan managerial skill. Dan yang selanjutnya adalah klasifikasi akuisisi. Klasifikasi akuisisi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan objek akuisisi, yaitu yang pertama konsolidasi atau merger, yang kedua akuisisi saham, dan yang ketiga akuisisi aset. Dan untuk yang kedua berdasarkan keterkaitan dengan jenis usaha. Yang pertama akuisisi horizontal dan akuisisi vertikal, dan juga akuisisi konglomerat yang telah dijelaskan pada merger sebelumnya. Mungkin hanya itu hasil presentasi saya. Salah dan janggal saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.